Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Mayor Jenderal TNI Muhammad Mahbub Junaidi Esos MIP Mhan. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Kolonel Infantri Kukuh Suharyono BS MS TMMSI, kurang lebihnya mohon maaf, Kiai Deso ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, wabil khusus calon-calon jenderal, calon-calon ahli riset, calon-calon profesor, calon-calon ahli coding, calon-calon ahli AI, calon-calon orang kaya, di Malang ada gunung terbesar namanya Gunung Kawi. Di lerengnya ada raja yang menurunkan raja-raja di seluruh Nusantara. Gunung Kawi itu bahasa Jawa artinya kawitan atau pertama. Jadi saya yakin di Gunung Kawi yang kawitan yang pertama itu ada raja yang menurunkan raja-raja. Saya yakin guru yang ada di sini, siswa yang ada di sini, jika ini menjadi bibit kawitan, maka nanti di SMA Taruna yang lain, SMA yang tidak akan bisa menyalip SMA Taruna Nusantara yang ada di Malang ini. Bersyukur kepada Allah, sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema ini sangat mengguncang menurut saya, yaitu menempa diri dengan meningkatkan iman. Semoga adik-adikku, anak-anakku, calon-calon pemegang Indonesia ini, calon-calon nanti yang akan menguasai dunia ini, selamat hingga akhirat. Mudah-mudahan sedikit cerita-cerita saya, materi-materi ini bisa menginspirasi, bisa masuk ke roh, ke akal, dan akan menjadikan semangat berjuang para siswa-siswi SMA Taruna Nusantara yang ada di Malang ini, sehingga semuanya memiliki semangat untuk bagaimana 30 tahun yang akan datang panjenengan seusia Bapak Kepala, Indonesia menjadi negara adidaya, negara superpower. Siapa yang memimpin, siapa yang jadi jenderal, siapa yang jadi menteri, siapa yang jadi presiden adalah alumni SMA Nusantara yang ada ini. Saya sedikit cerita sebelum dalil. Kenapa keimanan ini menjadi sangat penting? Satu, di preambule pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan dengan kemerdekaan ini adalah dengan rahmat Allah. Bukan karena punya pesawat, bukan karena punya meriam, bukan karena punya nuklir, tapi Indonesia melawan negara adidaya yang pada saat itu menguasai dunia dengan keimanan para ulama, para kiai. Jenderal Malabi mati bukan dari seorang tentara, pada saat itu tentara belum tersusun,
tapi dari seorang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Sarungan, orang kampung yang namanya Harun. Saya mulai dari cerita para nabi. Keimanan ini perlu kita tancapkan. Ada yang namanya sejarah. Sejarah itu dari bahasa Arab, asal katanya sajarotun, pohon. Mulai dari benih, tumbuh akar, daun satu, ranting, sampai menjadi berbuah lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Nuh alaihissalam dimusuhi oleh orang kafir, oleh Allah disuruh membuat kapal di atas gunung, di mana kapal itu seharusnya di pinggir laut. Tapi dengan keimanan Nabi Nuh membuat kapal di atas gunung. Apa yang akan terjadi? Nabi Nuh tidak tahu. Tapi ketika terjadi yang namanya banjir bandang, ada yang mengatakan itu mencairnya es kutub utara dan macam-macam. Yang selamat adalah orang yang mengikuti Nabi Nuh, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Nuh, dan akhirnya selamat. Nabi Ibrahim alaihissalam disiksa oleh Raja Namrud, mau dibunuh di lapangan, disaksikan orang seluruh negara, tapi Nabi Ibrahim tidak gentar. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala qalu ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang panas itu disuruh dingin oleh Allah, yang membuat Allah, yang menciptakan Allah ya dingin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Konon katanya kalau bapaknya tidak baik, bapaknya punya masalah, anaknya akan jadi masalah. Ini kadang-kadang siswa yang bapaknya, ibunya agak tewur, bapaknya agak tewur, anaknya ikut ruwet. Jangan. Ada cerita Nabi Musa alaihissalam dimong, dipelihara, diasuh oleh Raja Fir'aun. Rajanya orang kafir. Tapi yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menakdirkan tetap jadi nabi, maka tetap jadi nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Isa dikejar oleh Raja Fir'aun dengan keimanan yang penuh. Apa yang terjadi? Laut dibelah dengan tongkat. Allah bilang kun fayakun, maka laut itu membelah dan dilewati oleh Nabi Musa alaihissalam. Disitulah ada tebak-tebakan di mana tanah selama ada dunia ini yang kena matahari hanya satu kali, yaitu tanah yang dilewati oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa mau dibunuh oleh orang kafir, diangkat ke langit oleh Allah. Nabi Muhammad di dalam perang Badar. Perang Badar itu Nabi Muhammad hanya memiliki pasukan 317. Berapa? Berapa? Orang kafir 1000 dengan peralatan panah dan macam-macam. Tapi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalah bukan yang 317, yang hancur bukan yang jumlahnya hanya sedikit, tapi 317 pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menghancurkan pasukan orang kafir yang jumlahnya 1000. Nanti ini silahkan dimaknai sendiri. Saya tidak bilang di Rusia punya 5.000 nuklir, di Cina 5.000 sekian, di Amerika sekian, Indonesia belum mau apa-apa.
tapi ketenangan, kemakmuran, keindahan, surga di dunia bukan di Amerika, bukan di Arab, tapi ada di Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Seiring dengan itu, tahun 1485, atau saya mundur lagi 1830, Belanda bangkrut. Belanda hutangnya banyak gara-gara dilawan oleh Pangeran Diponegoro yang memiliki keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Belanda kemudian pucar kacir. Lanjut mencoba 1945, Indonesia tidak mungkin merdeka, senjata tidak punya, tentara belum dibentuk, adanya Hizbullah, adanya Sabilillah, adanya relawan. Tapi kenapa kita bisa merdeka? Tapi kenapa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang panjangnya Indonesia ini sama dari Yaman sampai ke Inggris? Peta kita ini dikecilkan, kalau dibesarkan itu lebih besar daripada negara-negara yang besar itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan apa kita merdeka? Apakah dengan senjata? Apakah dengan tentara? Apakah dengan nuklir? Apakah dengan AK-47? Apakah dengan F-16? Bukan, dengan rahmat Allah. Untuk itu tidak ada satupun tentara yang berani dinas di Gaza. Indonesia hadir. Karena Islam itu kalau sudah perang, orang iman kalau sudah perang, orang iman kalau sudah jadi tentara seperti Bapak Kepala Sekolah ini, yang ditunggu mati. Adapun orang kafir yang ditakuti adalah mati. Tepuk tangan. Kita sebagai negara Islam yang terbesar, banyak hasil riset dari jurnal-jurnal internasional, baik Q1, Q2, Sinta 1, Sinta 2, menunjukkan dari tokoh-tokoh dunia semua sudah terbelalak dengan Indonesia. Bahkan ada tokoh Indonesia, Rektor UIN Jakarta, mengatakan ada renaissance dari Asia Tenggara, kebangkitan dari Asia Tenggara. Dari mana itu? Dari Indonesia. Saya yakin bahwa kebangkitan itu adalah dari alumni SMA Taruna Nusantara yang ada di Malang. Sudah pinter, ganteng-ganteng, ayu-ayu, disiplin. Sekarang kita tadi motivasi, sekarang kita masuk pada materi puasa terkait keimanan. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, tidak mengurangi rasa hormat, yang disuruh puasa bukan orang Islam di Al-Quran itu, tapi kalau ingin sah harus Islam. Tapi menurut surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ingat, yang puasa bukan hanya orang Islam, semua agama puasa. Orang Kejawen ada topo, ada poso Senin Kemis, ada poso Ngalong, ada poso Pati Geni. Dulu Pak Jenderal ini kalau mau dinas ke luar negeri bawa senjata, pasti itu puasa Ngalong, puasa Senin Kemis, puasa Pati Geni.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Agar kamu bertakwa, disuruh puasa agar kamu bertakwa. Ini yang mau mendengarkan, saya jamin jadi orang sukses. Karena rumusnya di sini. Jaminannya apa? Orang yang bertakwa itu dimuliakan. Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus jaminan lagi apa? Di kitab Kifayatul Atqiyah, Allah itu akan memberi ilmu laduni kepada orang-orang yang bertakwa, cerdas, gampang menyesuaikan lingkungan, adaptif, dan sangat pandai mencari celah untuk menuju kesuksesan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jaminan apa lagi? Di surat At-Tolaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan orang yang bertakwa itu jalan keluar dari berbagai kesulitan, baik kesulitan pikiran, kesulitan hidup, kesulitan intelektualitas, kesulitan ekonomi, kesulitan pangkat, derajat. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba tahun depan, Bapak kita, Bapak Mayor Jenderal Mahfud Junaidi, tiba-tiba tahun depan jadi menteri. Tiba-tiba Pak Kukuh tahun depan wisuda doktor, langsung profesor, langsung jadi menteri. Kalau kita beriman, kalau kita percaya, bisa. Dulu tetangga saya ada yang bilang, kamu anaknya orang nggak punya kuliah, kalau tidak ada yang membawa kamu tidak akan jadi orang. Saya jadi dosen tidak daftar, saya jadi wakil rektor demi Allah tidak mendaftar. Profesor Mujahid datang ke rumah sampai 2 kali untuk saya jadi wakil rektor. Allah, Sayyidina Muhammad. Tidak mungkin saya bisa haji cepat. Tidak mungkin Abdul Hasan bisa membuat 137 pesantren rakyat di seluruh Indonesia gratis 100%. Tapi dengan keimanan. Halo teman-temannya Bapak Kepala Sekolah jenengan niki per bulan ada yang ngasih 15 juta, ada yang ngasih 20 juta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kiai kampung tidak mungkin bisa main golf di Cilangkap. Kiai kampung Abdullah model keimanan kalau di Cilangkap kayak yang membawakan setiknya itu Kolonel Letol. Tepuk tangan untuk keimanan. Kalau kecerdasan nanti terakhir, saya ingin kecerdasan hati ini yang saya dulukan, karena itu urusannya beliau-beliau yang terhormat. Pertanyaannya anak-anakku sekalian, apakah cukup kita hanya beriman, tapi ini diawali dengan menempa diri. Izinkan Pak Jenderal saya berdiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini tahatus binimah Abdullah Sam
seorang asongan putus sekolah mulai kelas 4 SD hidup sendiri dan menghidupi adiknya 3. Tidak mungkin dokter, saya bukan anak kiai, tidak mungkin jadi kiai. Tapi kalau Allah mau kun fayakun sampai semuanya ini jadi orang terkaya di dunia, Allahumma amin. Dan itu sangat mudah sekali. Pertanyaannya, siapa yang akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka itu? Halo? Satu, jelas orang yang beriman dan sholat. Di surat Al-Imran 134, catat, ini catat di otak ya. Orang yang akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka, alladzina yunfikuna fi syarra'i wad-dharra. Nomor 2, wal kadhiminal ghaidha. Nomor 3, wal afina 'anil nas. 1, orang yang selalu infak sedekah dalam situasi lapang ataupun sempit. Jangan pernah kalau jadi orang yang bertakwa ingin punya rezeki yang tidak disangka-sangka, harus koman, suka sedekah. Jangan yang jelek, nanti kalau ujian temannya disedekahi jawaban dengan alasan sedekah. Tidak boleh ya, sedekah harus yang baik-baik. Ada anak pak, cewek cantik pak, minta dipegang tangannya, ya dosa. Loh, saya sodako pak, sodako gundul mungkin ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Eling-eling ya, orang yang ahli sedekah, as-sakhiyu qaribun minallah, dekat dengan Allah, qaribun min rahmati, dekat dengan rahmatnya Allah, ba'idun min azabihi, dijauhkan dari adabnya Allah. Ini harus percaya dan yakin, harus dilakukan karena ini Allah, karena ini Allah. Nomor 2, al-kadhiminal ghaidha. Jangan mudah terpancing gelut ambek konco, emosi, marah. Halo, bisa rebutan kasut gelut, rebutan baju gelut. Halo, rebutan si Devi gelut. Nanti aja, ojo mikir narik wedok sih ya. Pokok kamu kalau sudah sukses, tidak usah cari istri, kamu yang akan dicarikan istri komandanmu. Seperti Pak Sarwo Edi ngambil mantu Pak SBY. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga yang sulit, wal afina 'anil nas. Memaafkan orang yang pernah menyakiti hati kita. Duwe ati sing nyegoro, duwe ati sing luas, jangan pernah punya dendam dengan teman. Halo, waspada, harus waspada, itu bagian daripada cabangnya iman yang 70. Tapi suudon jangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terakhir, bau sama bapak panitia disuruh maksimal 45 menit, sama Pak Kepala Sekolah disuruh sampai jam 11. Jadi tak ambil tengah-tengahnya, nanti 46 menit. Boleh nggak saya minta tolong ke jenengan? Boleh nggak saya yang usianya sudah hampir 50 ini mohon minta tolong pada jenengan? Boleh? Nah, perang nanti adalah perang asimetris. Saya kemarin menghadap ke Pak Agus Unhan waktu beliau belum pensiun, Pak.
Saya membuat tulisan resmi agar Pak Prabowo membuat angkatan keempat. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, angkatan cyber. Diperlukan nggak ini? Diperlukan nggak ini? Berapa puluh ribu triliun oleh TikTok Shop yang kemudian toko-toko ini mati gara-gara langsung masyarakat belanja ke Cina langsung. Betul? Siapa yang membentengi rakyat itu? Alhamdulillah saya pernah ke Singapura, alhamdulillah sama Pak Chandra kemarin saya ke IKN melihat Smart City. Nanti sudah penangkapan orang tidak pakai polisi, pakai GIS and GPS, Global Positioning System and Geographic Information System. Ditambah orang kalau ngurus KTP di scan dari warna rambut, getar warna suaranya, jam berapa, garis lintang, garis busurnya, jamnya berapa, penjahat di mana akan bisa ditangkap tanpa menunggu adanya polisi. Nanti kota-kota tidak di pinggir jalan. Jalan tol ini nggak lama lagi akan sepi. Karena di Jerman, di Jepang, di Korea, di Amerika sudah membuat produksi massal sepeda terbang dan mobil terbang. Maka tanah yang mahal nanti itu di gunung-gunung, di pinggir-pinggir sungai, di pinggir-pinggir pantai. Untuk itu anak-anakku sekalian, kepada Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, terutama anak-anak yang mungkin kemampuannya tinggi, aku nyuwun jenengan ada yang sudah maksimal fokus di coding, di artificial intelligence. Karena ke depan musuh kita sudah bukan manusia, musuh kita kecerdasan buatan. Ini yang dimaksud Islam, al-mukhafadatu ala qadimi sholeh, al-adu bil jadidil aslah wal aslah summal aslah. Masa lalu yang baik harus kita pakai. Apa itu keimanan? Apa itu keyakinan bahwa kita bersama Allah. Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah dihancurkan oleh Allah dari burung ababil. Kita yakin itu. Mereka tapi al-ahdu bil jadidil aslah wal aslah summal aslah. Kita harus memakai sesuatu yang baik, yang lebih sempurna, lebih baru dan baru, yang itu adalah ciri daripada orang intelektual, memiliki kemampuan prediktif. Apa nak? Memiliki kemampuan anak SMA Nusantara, Taruna Nusantara sudah tahu 20 tahun lagi yang dibutuhkan oleh Indonesia apa, yang dibutuhkan oleh umat Islam apa, yang dibutuhkan oleh Amerika apa, yang dibutuhkan oleh Eropa apa, yang dibutuhkan oleh Arab apa. Maka insya Allah ketika kamu mampu mengetahui masa-masa yang ada, mampu memprediksi, maka pemenangnya adalah anda atau antum jami'an atau sampean semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk itu marilah kita menggenjot antara zikir di dalam hati, zikir di dalam otak, amal soleh di setiap dimana kita yang ada. Kalau disingkat adalah air tangannya di atas dulu. Kalau ingin jadi orang sukses, 3 ini harus dijalankan. Tangannya jempolan dulu, zikir. Ayo semuanya ikut zikir, zikir, amal soleh. Diulangi 3 kali. Zikir, 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 amal soleh. Hatinya tidak pernah lupa dengan Allah, pikirannya selalu berpikir, membaca, sinau, riset dan melakukan penemuan-penemuan,
setiap harinya kita memberi khairun nas anfa'um linnas, bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk bapak kepala sekolah, untuk guru, utamanya untuk anak-anakku tercinta, calon-calon jenderal, calon-calon pemimpin di masa yang ke depan ini. Mudah-mudahan Allah memberi ridho sehingga SMA Taruna Nusantara yang ada di Malang ini menjadi SMA Taruna terbaik di Indonesia. Sebelum saya salam, ayo zikir, zikir, amal soleh, zikir, zikir, amal soleh. Sekali lagi, zikir, zikir, amal soleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul hadi ila dinil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.